Bagus Pak. Bagus. Oh, ini suka gitu dia. Udah. Bahkan kita bisa bikin cosplay gitu. Itu pernah gue tuh pakai daun pisang. Pakai daun pisang? Daun pisang udah jadi cosplay. Cosplay jadi apa? Waktu itu jadi cosplay jadi lempat. Sebenarnya kalau saya bikin kostum itu kalau lagi nggak ada yang order gitu, itu sekitar 3 hari sampai seminggu satu kostum. Selamat malam semuanya, buat yang ada di rumah, buat yang ada di studio. Kelihatan sekali penonton kita muda-muda. Mudah-mudahan panjang umur maksud saya. Ini baru kemarin selesai ujian, baru habis bagi rapot ya? Iya. Dari mana ini bapak-bapak, ibu-ibu dari mana? Gorontalo. Tepuk tangan sekali lagi boleh buat Gorontalo. Oke. Artinya pembahasan kita hari ini kayaknya nggak masuk ya? Masuk Pak, kalau menurut saya Kan Pak. kita mau bahas tentang bayi. Iya, bayi itu kan menggemaskan. Nah, bapak-bapak dari Gorontalo serta ibu-ibu dari Gorontalo juga pasti waktu lahir kan bayi dulu ya? Iya dong. Nggak lahir langsung bekumis kan? Pasti waktu bayi kan ngegemesin gitu ya? Nah, Pak, ini juga Pak, kita akan membahas tentang kelakuan menggemaskan bayi. Oke. Yang Apa itu? pertama, Pak, ada bayi yang makan spaghetti sambil tidur. Silakan di play videonya. Itu mah nggak aneh. Anu juga pernah ya, saya pernah lihat Anu gitu. Nu ya, inget gak dulu ya kan? Waktu Sapti Tank bocor. Ya, itu kan kalau speed tank bocor isinya PO semua. Oh, ya, beda ya, Nu ya, beda ya. Oh. Tapi sama bentukannya kan. Iya sih. Lucu kalau masih bayi ya. Lucu ya bener Pak. Iya. Ini ada lagi temennya Pak. Dia lapar tapi ngantuk. Ini lucu juga. Kita langsung play videonya ya, silakan. Hey, Cam. Hey, Cam. Cammy. Oh, Dad. Don't put it on there. Go back to sleep and eat your pizza. Did you fall asleep there? Long day today, huh? Kalau Anda mau lihat yang tampang-tampang begituan tapi sudah tua-tua, ya banyak kok ya. Di KRL, Bus Damri, banyak kok. Itu tampang-tampangnya udah lucu-lucu, ada yang gelantungan ambil.
kalau naik bis, naik kereta gitu. Iya, banyak seperti itu. Cuman kalau anak kecil lucu, kalau orang tua gitu nyebelin. Ya kan? Mereka lucu loh ya. Kalau zaman ini sekarang ada anak kecil seperti itu pasti divideoin sama orang tuanya. Ya. Makan berantakan divideoin, disebarin, ketawa ketiwi, ya kan lihat ya. Coba zaman bapak-bapak makan berantakan digampar kan sama bapaknya kan? Beda. Gitu zaman ya, dulu, Pak? Oh, zaman dulu makan itu, weh, digituin. Tanya tuh bapak-bapak dulu. Nggak ada. Berantakan lagi, rotan keluar. Sekarang jadi gitu. divideoin. Beruntunglah Beda. bayi zaman sekarang ya Pak ya. Betul. Nah selanjutnya ada lagi nih Pak tingkah lucu. Ada seorang bayi yang pengen kenalan sama kucing, tapi sama kucingnya nggak mau gitu. Kucingnya nggak mau. Kucingnya nggak mau kenalan. Iya. Mau kenalan, kucingnya nggak mau. Ini ada videonya. Coba putar. Silakan. You'll always look back to make sure you look at her. He doesn't really bite, he just slaps her. Oh, it's got hair in her hand. Jackson, you can move. You can move, Jackson. Aduh, mengingatkan saya pada waktu saya kecil juga saya pernah mengalami hal seperti itu. Gimana ceritanya Pak? Ya sama kayak gitu. Itu beneran sama kayak gitu kan. Rumah saya 2 tingkat waktu itu. Saya ada jendela juga, ada kucing rumah juga kakak saya. Ya gitu waktu saya kecil saya aja kenalan. Wah nyakar. Ya pokoknya kayak gitulah. Terus? Ya cuman bedanya saya nggak dikeplak. Bedanya saya buka jendelanya, kucingnya saya lempar. Bapak sadis banget. Kenapa? Sadis. Nggak kelihatan tuanya jadi begini? Oh iya, dari kecil emang udah Oh, gitu. iya. Jangan gitu. Pak, ini apaan, Pak? 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 Umi goncang gancing. Bukan wayang. Oh bukan wayang ya, maaf, saya pikir wayang. Ono raksasa. Pak, ayo Pak, mendingan kita berhentiin mereka daripada terjadi apa-apa. Hei, stop! Jangan bikin keributan. Siapa kamu? Monster apa kamu? Pendek banget. Yang gua tonton monster tuh biasanya segini-segini. Iya, Ini segini saya monster. kan cosplay. Hah? Cosplay. Ini apa sih, siapa sih? Ini Power Ranger ya? Ranger merah. Ini musuhnya Power Ranger. Oh,
Ranger merah dan musuhnya Power Ranger. Iya, dia Oke. hatersnya Power Ranger. Kamu Balajair ya? Tapi keren banget pakaiannya, keren banget. Dodo itu kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Oke. Dan kita belum selesai karena setelah ini ada yang lebih gede lagi kata Ada Dodo. Pak, ini monsternya lebih gede lagi. Kayak monster beneran. Oke, kita lihat seperti apa setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Ini Lukman jadi Monster Hunter. Ini istri saya Rani jadi Ranger Pink. Oh, jadi Ranger Red sama Ranger Pink tuh endingnya kawin? Kenyataannya Iya. Oke, berarti ini juga suami istri kayaknya ya. Ya, kita sudah bersama dengan Red Ranger, bener ya? Red Ranger ya. Ini versi apa ya? ini dari versi Gokaiger. Gokaiger. Iya. Oke, kalau musuhnya tadi namanya siapa? Ini Monster Hunter. Monster Hunter. Dari game itu. Monster Hunter. Monster Hunter penjahatnya. Oh, sebetulnya tokoh utama juga sih ini. Jagoan ya kan? Iya. Oh, ketemu. Jagoannya dua. Iya, ini ketemunya di dua dimensi yang berbeda. Cuy. Oh. Ya. Lalu, oke. Cuman berdua doang. Sebetulnya ada yang lain lagi. Ada yang lain? Ada. Teman-temannya banyak? Ada, saya boleh panggil ya. Panggil yang lain. Woi. Ant-Man. Tadi Ranger Pink, ada Ant-Man. Keren. Oke. Wow. Gundam. Wow. WOW. Bisa. Wow. Pak itu monster batu. Wah, gede banget. Wow. Ini kok bisa? Kelewatan ya. Oke. Gundamnya. Aduh, takut jatuh. Aduh, kalem bro. Aduh. Oke, ngadep sana aja ya. Oke. Oh, balik lagi, Bisa. ngadep Ih, sana. lancar loh dia. Udah biasa ya. Wow, Wih. wow, wow, wow. Sekarang kita tepuk tangan dong. Ini keren Boleh banget. di sini. Di sini boleh. Digabung dengan mereka. Bergabung di situ Ant-Man. Iya, oke, diperkenalkan satu-satu, coba ini siapa aja karakternya. Saya Rangga, saya jadi Gokai Power Ranger merah. Oke. Ini Hasbi jadi Ant-Man. Ini Lukman jadi Monster Hunter. Ini istri saya Rani jadi Ranger Pink. Oh, jadi Ranger Red sama Ranger Pink tuh endingnya kawin? Kenyataannya Iya. Oke, berarti ini juga suami istri kayaknya ya? Ya, oh bukan? ini kalau Malin Kundang dibangkitin jadi gitu, Mas. Oh, ini masih kudang dibangkitin. Ini Andri jadi dari Monster Rancher Batu. Oke. Ini Rizky jadi Gundam menikah. Jadi Gundam. Oke. Gundam, geser dikit Gundam. Geser dikit. Oke. Iya. Yes. Oke, baik ya. Bongsor ya itu ya. Ya, bagus. Oke.
mungkin kita penasaran dulu ini boleh kita lihat nggak sih wajah aslinya ya, pengen tahu ya. Iya. Satu-satu ya, coba dari Anda dulu sebentar, mungkin dari sini dulu ya. Coba. Ranger merah. Ranger merah. Ant-Man. Ant-Man. Yeah. Oke. Monster Hunter. Ranger pink. Iya. Iya, istrinya. Ternyata kesamaan dari mereka adalah setiap kali buka topeng pasti. Oke ya. Itu pasti ya. Oke. Gerak. Nah, ini gimana yang bagus? Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nah, yang itu paling yang Gundam. Oh, ya udah biarin aja, nggak usah. Iya, nggak apa-apa. Biarin aja. Orangnya sabar kok. Iya. Kalau Gundam bisa? Bisa. Coba. Gundam. Ya, boleh. Sendiri aja sendiri. Nggak bisa ya. Enak. Ah. Rian hidupnya ya. Boleh gini. Rangga ya? Iya. Boleh diceritain aja kira-kira mukanya kayak apa gitu. Kalau jujur ya mas, kalau ada suatu game Grand Theft Auto 5, Betul, betul. Asrusan mirip Yang mana? Grand Yang- Theft Auto 5 kan yang banyak. pakai singlet putih toko utamanya itu. Oh. Yang miskin itu apa? Ya, ya, ya. Ya, itu mirip banget. Ini maksudnya dia makainya langsung kelonong dari atas gitu. Sebetulnya badannya aja yang nyatu, sisanya misah gitu aja sih. Berarti matanya lihat dari Dari mulut. lubang mulut ini. Iya. Oh. Lihat. Dia mah kayak bocah lihat ya. Apa? Pelan-pelan gitu jangan di gitu Ya kan. gua kan ngintip. Nah mukanya kayak gimana? Wih, begitu gua ngintip, dianya lebih kaget. Oh, Oke, gitu. oke, baik. Oke, berarti yang lain silakan duduk ya. Maaf Anda berdua. Jadi ini kostum ini semuanya punya Rangga. Ya sebetulnya ya bilang punya saya iya, tapi sebetulnya lebih punya ke tim kita gitu. Komunitas timnya, ya. gitu. Enggak sih, jadi kayak tim kan dari komunitas kan ada cosplay Bandung, dari setiap kota itu ada tim-tim tersendiri. Jadi gitu. ini cosplay dari Dari Bandung, tapi Dari Bandung. dari Bandung. Cuman tim saya sendiri namanya Santuari. namanya Sanctuary. Sebetulnya kan ada bisnisan juga dengan nama Santuari itu. Jadi Oke. jadi inilah yang nge-backup saya maju tuh teman-teman ini. Mereka ini. Saya bingung nanyanya gimana ya. Ini jadi pertama kali kamu yang buat nih, kamu dulu awalnya. Buat Pencetusnya ini tim ini ya emang saya dulu tim, ya, tapi mereka semua sudah cosplayer semuanya. ada yang udah, ada yang belum gitu. Jadi Ada yang udah, ada yang belum. Jadi lebih banyaknya sih teman-teman sini yang masih baru-baru di cosplay, masih baru-baru aku ajak gitu. Oh, nah kamu sendiri kok bisa tiba-tiba kelari ke sini gimana? Iya, awalnya diajak teman, dikenalkan sama cosplay gitu. Karena mungkin mereka butuh, dulu sih butuh waktu masih muda, waktu masih muda. Jadi dulu tuh mereka butuh orang yang bisa salto-salto gitu, fightingnya. Kan dulu pertama mainin Naruto gitu kan, mainin Naruto Ninja. Jadi butuh orang yang bisa salto-salto, bisa fighting gitu. Diajak Akhirnya aku jadi gitu. suka. Lama-lama seru juga Itu gitu. kapan itu? 2008. 2008. Sampai sekarang berarti di sini. Iya, masih. Sekarang di tempat. kerjanya apa? Kalau kerjaan aku sih sebetulnya sekarang ya terima orderan kostum, terus saya ada bisnisan lain lagi juga, terus saya bisnis entertainment juga gitu. Bisnis entertainmentnya misalnya ada perusahaan minta bikinin konsep performance,
atau bikin suatu live action performance gitu. Nggak maksud saya artinya 100% di sini gitu. Iya. Oh. Iya. Nah, ini kalau dari kostum-kostum ini ikut kompetisi kah? Pernah gitu? Oh, sering saya. Sering. Yang menang yang mana boleh tahu? Yang menang yang sebetulnya yang terakhir menang, yang tahun lalu menang sih ini Monster Hunter ini di event Indonesia Comic Con 2016. Ini jadi terakhir ini jadi juara 1. Kalau yang ini waktu itu dipakai sama pemerintah Bandung sih gitu untuk acara Bandung Light Festival itu, tapi dapat juara 2. Dapat juara 2. Cuman kalau yang terakhir saya menang itu tingkat Asia Februari kemarin nggak dipakai kostumnya itu. Kenapa? Jadi Mr. Bean. Tapi katanya menang itu, Pak. Anda menang jadi Mr. Bean. Oh, keren. Jadi dulu sebetulnya kompetisinya namanya ACM Asia Cosplay Meet. Itu jadi beberapa negara di Asia itu dilombakan dari tiap dari tiap masing-masing negara gitu dikirim untuk ke sana di Asia Cosplay Meet itu. Jadi di kategorinya di sini agak beda gitu. Ada 3. Jadi 3 orang, satu negara 3 orang, itu individu, duo sama trio. Jadi semua tuh diakumulasi poinnya gitu. Nah kebetulan saya di duo mainin Mr. Bean gitu. Nah, tunggu. Kalau itu kan artinya kalau jadi Mr. Bean itu Anda nggak jualan kostum dong? Anda jualan karakter kan? Karakter sama konsep performance gitu. Berarti artinya Anda yang lain kostum gitu. Anda ngalahin yang kostum-kostum. Kalau jujur sih ya waktu sebetulnya kan poinnya bukan saya sendiri sebagai Mr. Bean gitu kan, ada teman saya juga yang di single, terus kita trio juga mainin One Piece. Cuman saya di situ dalam saya gitu sama partner saya Rizky itu kita emang majuin Mr. Bean untuk Anda jadi Mr. Bean ya? Jadi Mr. Bean. Dengan karakter Mr. Bean? Iya, karena saya ingin di cosplay ini mungkin waktu pertama saya di Asia Cosplay itu kan di cruise gitu, di kapal pesiar itu kan di kapal pesiar itu ketika saya jadi Mr. Bean itu saya lihat orang kostumnya gede-gede bagus. Ini kita lihat. Ini dia. Nah, kan jadi Mr. Bean itu kan karakternya sulit ya. Nah, Kan Anda harus sangat mainin sulit. wajah, muka, gerak gitu ya. Ya, Oke, saya pengen lihat bisa nggak? kalau sekarang kan kalau dibantu make up mungkin agak susah Nggak juga perlu sih. make up, maksudnya gerak-gerik jalannya, gerak-gerik apanya boleh kasih lihat saya? Boleh. Ya, silakan coba. Ya kalau nggak dibantu make up Betul, mungkin kita nggak usah lihat mukanya, kita lihat gerak-geriknya. Karena kan kalau muka harus make up dan sebagainya kan. Oke. Oh, di sini aja, di sini. Dari sini. Dia itu. Bagus lah. Bagus. Oh, ini suka gitu dia. Udah. Bener. Jadi yang dijual karakter Mr. Bean-nya. Oke, oke lagi ya. Bagus banget. Nah, yang lain kostumnya apa? Dari mana negara-negara lain gitu atau tim saya? Negara-negara lain. Oh, negara lain itu banyak, ada yang pakai token Ranbu, terus ada Super Mario Kart juga. Malah Anda menangnya dengan Mr. Bean. Mr. Bean, One Piece yang tim Indonesia poinnya Oke. terbesar di situ mungkin gitu. Lalu oke, ini satu-satu nih, saya pengen tahu nih, kalau ini siapa kenal di mana? Jadi sebetulnya ini dulu, ini istri saya. Nah, kok bisa jadi istri? Mungkin Apakah dinikahi dulu gitu? ya dinikahin. Iya. Dinikahin dulu lah, Pak, makanya jadi istri. Saya nanya, ye. Sebetulnya kalau jujur ketemunya salah BBM, Mas. Ah,
dari salah BBM. Serius? Serius. Kamu ketemunya salah BBM? Serius? Saya juga nggak tahu Pak, mau sama saya gitu mas. Kapan sadarnya saya nggak tahu nih. Beneran salah? Beneran salah BBM. Oh. Salah BBM tuh saya ajak ketemuan di jalan, diantar pulang. Mau? Mau. Lu kok mauan? Mikirnya dulu kan nggak akan ketemu lagi, jadi nggak apa-apa jadi ojek sesaat aja dulu. Enggak, mah gimana salah BBM terus? Dulu kan saya senang lihat orang yang pakai kostum di Jepangan gitu kan. Terus ada teman salah satu katanya ini add aja, katanya dia juga orangnya cosplay. Aku pikir oh ya udah deh nggak apa-apa, di add aja dulu, tapi nggak disettingin dulu gitu. Oh. Pas lama kelamaan lihat dia pakai kostum apa, terus aku nanya waktu dulu tuh pakai kostum apa sih? Kok detektif Conan? Ya. Detektif Conan. Terus aku iseng nanya, detektif Conan-nya mana? Kirain aja ada yang ganteng gitu detektif Conan-nya. Malah sama dia jadi. Gimana? Anda nanya sama siapa? Sama dia, detektif Conan-nya mana? Dia kan karakter lain dari detektif Conan kan. Terus dia bilang, oh nggak ada katanya. Oh gitu, terus malah lanjut chattingan gitu. Oh, dia waktu itu nggak jadi detektif Conan lagi Iya. gitu? Ya. Ya mungkin pas ketika lihat di foto kan pakai kostum cosplay berharap tinggi ganteng gitu. Iya. Begitu ketemu ya seadanya aja mas. Oke, terus akhirnya ketemu? Iya. Ketemu. Gimana caranya ketemu? Waktu itu mau kerja, terus kan macet. Terus dia nawarin mau. Sebetulnya mau taktik dijemput laki-laki sama sih mas kalau boleh jujur. Iya, iya, gitu. gimana caranya? Aduh di sini macet. Oh kan kasih sinyal tuh. Oh saya jemput aja. Oh, gitu. Saya jemput deh, antar gitu. Antar ke tempat kantornya. Kan oh iya makasih. Udah jadi merasa pahlawan aja gitu. Oh. Superhero. Jadi, Sermin. jadi dia, jadi macet terus kamu ngomong macet gitu. Nggak update status. Update status. Update status. Iya. Lu ngeliatin. Nggak, aku lihat pas lagi betulin motor. Lumayan minta jemput gitu. Oh, iya. Ini ya, ada jiwa-jiwa ojek ya. Oke. Ini apa? Ini apa ini? Oh, ini waktu weddingnya. Iya. Ini kan undangan. Iya waktu undangannya. Kalian jadi apa? Batman Sama Catwoman. sama Catwoman. Catwoman. Mirip ya, Wedding mirip Rani banget. dan Rangga 2017 tuh baru married ya? Iya baru merit. Oh, kenalannya kapan? 3 tahun yang lalu sih yang 3 tahun yang lalu. 3 tahun terus dinikahi. Oke. Oke. Baik. Ini foto-foto weddingnya ya? Iya. Riwetnya ya? Katanya tamu undangannya juga pada pakai kostum ya? Ada yang pakai kostum, ada yang enggak juga. Cuman teman-teman kayak mau jadi pagar ayu, pagar bagusnya mereka aku terharu juga sih teman-teman pada mau ngebantu juga, mereka pada pakai kostum juga gitu. Ini Gundam matanya ngeliatnya dari mana? Itu lihat dari lubang hidungnya mas. Kan lubang hidungnya di tengah. Ya matanya ngejulingnya sama di bawah mata ada sedikit lubang itu. Oh, kesian hidupnya. Iya, oke. Terus jadi pada saat nikahan memang kamu hobi cosplay atau ikut-ikutan dia? Jadi kalau jujur tuh pas pernikahan saya awalnya nggak punya budget apa-apa gitu mas gitu. Oh ya? Gitu karena ya sebisa mungkin kalau saya tuh mau bilang mau nikahin dia dulu, saya sebisa mungkin jangan sampai nyusahin kedua orang tua gitu. Jadi saya berusaha sendiri untuk ngedapetin uang untuk nikah gitu. Lalu dari mana uangnya? Saya ya kalau jujur waktu kan saya ngelamar 6 bulan sebelum nikah. Itu sampai 4 bulan lamaran tuh saya masih belum dapat uang gitu. Maksudnya uang makan sih ada gitu uang. Tapi untuk buat uang pernikahan itu kan nggak sedikit gitu. Apalagi kebutuhan dari Facebook itu ngeceknya kan nikah berapa ratus juta gini, jadi berapa puluh tahun dulu baru nikah kan. Aku jadi ngedown aja gitu. Cuman aku percaya gitu kalau kita niatnya baik, mungkin ya Tuhan juga akan ngasih jalan juga buat kita gitu. Sehingga saya awalnya sempat bilang kalau sampai hari nikah itu saya nggak punya uang juga, yang penting mas sah aja dulu, nanti ada
lebih ada uang sedikit, saya akan berusaha ya kita rame-ramean. Tapi alhamdulillah dari setelah 4 bulan itu tiba-tiba saya menang Indonesia Comic Con. Dapat awalnya saya ikut Indonesia Comic Con itu ya kalau jujur pengen ngedapetin hadiah make upnya gitu mas gitu kan, make upnya kan lumayan ya buat serah-serahan gitu. Taunya dapat juara ke-1 gitu. Dapat juara 1 Indonesia Comic Con 2016, dapat juara 1. Terus di situ tiba-tiba ya beberapa ada orderan kostum mulai banyak, terus tiba-tiba ada yang ngontak order atau apa-apa. Itu dari situ. Dalam waktu 2 bulan? Dalam waktu 2 bulan. Dan kalau jujur pernikahan saya itu saya membayar pernikahan itu cicil semua gitu. Karena kebetulan saya kontak teman-teman yang bisa tari tradisi, siapa saya ada duit, misalnya ada duit berapa juta kasih dulu. Terus dekornya ada berapa kasih dulu. Kebetulan dekornya juga teman-teman saya juga gitu. Jadi dekornya saya ngedesain sendiri gitu. Terus kartu undangan saya foto sendiri sama teman-teman preweddingnya sama teman. Terus ngedit sendiri. Terus nyetak undangan juga sendiri gitu. Ada cerita kamu yang nggak menyedihkan? Hah? Kalau itu nilai muka saya aja udah menyedihkan kayaknya. Tapi menarik, artinya usahanya luar biasa ya, luar biasa usahanya. Oke, saya break dulu, kita lanjut lagi serai 1 ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bahkan kita bisa bikin cosplay gitu. Itu pernah gue tuh pakai daun pisang. Pakai daun pisang Daun aja? pisang udah jadi cosplay. Cosplay jadi apa? Waktu itu jadi cosplay jadi lempar. Kau aja. Saya yakin penonton yang ada di rumah ini melihat cosplay ini pasti tertarik ya, ingin mencoba, ingin mencoba gitu. pengen punya juga, Ingin punya, pengen tapi pakai. kadang-kadang kan ini saya nanti mau tanya buatnya harganya gimana, tapi kan kadang-kadang buat begini tuh nggak mudah ya. Nah, oleh karena itu saya memanggil ahli cosplay ya. Ini yang Anda mah nggak ada apa-apanya sama orang-orang ini. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Anda nggak ada apa-apanya sama dia karena dia akan bagikan bagaimana membuat cosplay itu yang sederhana, murah, tapi bagus banget supaya Anda bisa coba ya, mengalahkan mereka yang ada di sini semua ya. Itu luar biasa. Ini hanya untuk Anda penonton Hitam Putih. Silakan. Aduh. Terima kasih Mas Dedi atas bebannya. Tapi pasti kita Pasti. ini buat penonton di studio dan juga pemirsa di rumah ya, pengen bikin Pengen cosplay, jadi cosplayer. tapi bikin kayak gitu, wah mahal. Enggak, waduh, ini modalnya udah kita pakai yang alat-alat sederhana aja, properti Iya. sederhana aja. Apalagi zaman lagi susah ya Gambar kan? lagi susah. Waduh, bikin ginian. Bahkan kita bisa bikin cosplay gitu. Itu pernah gue tuh pakai daun pisang. Pakai daun pisang Daun aja? pisang udah jadi cosplay. Cosplay jadi apa? Waktu itu jadi cosplay jadi lempar. Kau aja. Ya lempar bukan cosplay Pak. Ya, tapi sekarang kita akan pakai properti yang sederhana aja. Ini kita yang nggak tahu ada ya, di rumah. dikasih sama tim kreatif tadi ya. Aha. Kita nggak tahu, Kita nggak tahu ini. Ini coba ada. aja ya. Ini yang pertama. Saya buka baju dulu ya. Oke, Mohon maaf ya. Pak, boleh. Saya taruh dulu. Bapak kayak mau sulap ya. Digantung aja, Pak. Di mana Pak? Nggak ada gantungannya Bapak. Bapak dulu. Oke. Saya bantu keluarin ya Pak. Ini bisa di rumah pasti punya. Di rumah pasti punya, pemirsa pasti punya. Ini gampang, ini tinggal diikat ke belakang. Oke. Nah, ini saya kasih tahu. Ini ada yang tahu dia cosplay jadi apa? Bapak ini cosplay jadi apa nih Pak? Bentar dong, belum Oh, jadi, belum kelar. belum kelar.
Nah, ini bisa dasi apa aja, pakai yang pokoknya bisa ngikat di sini. Ini Bapak jadi apa sih Pak? Jadi uli sigar ya Pak? Apa juga? jadi ini Jayusman, masa nggak tahu? Oh ini. Bukan lah. Ini kita cosplay ya, pasti paling tuh punya karakteristik. Nah, Ada yang bisa nebak? Jadi apa? Oh itu. Ah, Firaun. Firaun apaan pakai hijab? bentar Pak. Firaun nggak pakai hijab Pak. Ada yang tahu jadi apa? Jadi ribet Pak. Oh, bajak laut. Benar nih, benar bajak lautnya hampir. Hampir. Oke. Nah, coba kita lihat fotonya. Ada nggak fotonya nih? Welcome to the Caribbean Island. Oh, Jack Sparrow. Ini Jack Sparrow. Mana ada? Nah, itu Pak. Jauh sih Pak sama Johnny Depp ya. Hah? saya deep banget Pak. Oh, Bapak kayaknya Johnny Iskandar bukan Johnny Depp Bapak nih. Ini gampang kok, bikin propertinya di rumah ini bisa ngambil di jemuran tetangga juga ada. Selanjutnya apa? Selanjutnya. Berikutnya ini. Coba saya buka-buka dulu ya. Oh, ini ada apa sih? ini gampang. Ini gampang Pak. Ini kita punya embel-embel di rumah ya. Kalau punya kacamata atau Google gitu, pasang aja di sini. Pak, Bapak bisa tolong saya nggak, Pak? Ini tolong dipegang, Pak. Boleh, Pak. Ya. Jaketnya mau, Pak? Ini bisa dapat di mana aja. Oh, ini ada jaketnya. Bisa jadi kok. Bentar ya, Pak. Saya juga mau Pak. Nah, pakai sarung hitam juga bisa. Bentar Pak, saya juga mau nih. Nah, kita lihat ini bisa jadi apa ya? Cuma pakai ember, ini ada Google, terus dan jaket hitam. Kita lihat jadi apa coba. Kita lihat jadi apa? Wah, apa ini Pak? Maaf. Ini nggak ada karakter kayak gini, nggak ada nih Pak. Saya teman Bapak, tapi saya malu juga nggak tahu begini. Ini apa Pak? Saya jadi hilang palanya Pak. Iya dong. Apa ini? Coba. Oh, Darth Vader. Waduh. Ya, itu sebenarnya yang jago Bang Billy. Bukan Darth Vader, saya juga ada Pak. Bisa Pak. Ini dari kita punya roti. Ini bisa dipakai di rumah. Dalamnya boleh dimakan dulu. Punya sosis, masih punya sosis. Bapak punya sosis Pak? Ada sosis. Di rumah maksudnya ada sosis? Pak, saya juga punya Pak. Saya juga punya. Apa? Saya juga punya Pak. Pak. Marshmallow Pak. Ini Bapak kalau punya sosis di rumah Pak? Wah, ini pakai sosis sama roti doang. Sosis sama roti Pak? Bisa jadi karakter. Oh iya, bisa jadi ini. Ini karakter apa? Apa ini Pak Ma Pak? Cyclops. Hai. Oh. Oke. Ini gini Pak, Cyclops itu kan ngeluarin sinar, mati musuhnya Pak. Kalau ini musuhnya diapain biar mati Pak? Jadi kenyang Pak. Oh, diracunin kayaknya ya. Aduh sayang amat ini sosis. Wah ini saya punya ini Pak.
Ini tebak ya, saya jadi apa? Ah. Ya, terus? Ada yang tahu saya jadi apa? Apa, Hah? Pak? Laler hijau. Laler hijau, ini gede. Iya. Itu bukan cosplay namanya. Cosplay, Pak. Cosplay lagi hijau. Nah, nih, coba nih, jadi apa nih? Tuh, pakai pisang. Ayo, pakai jadi apa, yuk? Coba. Ada pisang. Jadi monyet katanya. Hah? Bisa. Apa? Ini. Pak, saya aja yang sibuk apa? Nih Pak, saya udah gunting Pak. Ini pakai Scotland lagi Pak, gampang. Ini pisang. Ada yang tahu ini pisang apa? Hah? Pisang apa? Pisang apa? Pisang koko. Ibu girang banget Bu ngeliat pisang. Ibu suka Iya, pisang kayaknya ibu ya. Udah lama ya nggak ketemu pisang ya? Aduh. Oke, Scotland taruh situ. Ya, terus pisangnya diapain? Ini pisang Pak. Kok dimakan, Pak? Bapak pegang. Apa? Wow, Vegeta! Inilah. Jadi buat penonton di studio dan pemirsa di rumah, ini adalah bukti bahwa kita cosplay itu nggak usah ngeluarin duit mahal-mahal. Ya, Cukup pakai barang seadanya kayak pakai kita tadi. seadanya. Dan hasilnya dong jelek. Nah, makanya. Jadi mendingan nyewa aja lah. Ya, terima kasih. Saya Awe dan Dede. Terima kasih ya. Oh, udah Pak, saya mau pulang Pak. Saya mau pulang. Jangan Pak, tanya Pak. Jangan tanya. Kalau sekarang ini mungkin karena tahun lalu lomba kan kayak 2015 kemarin lomba di Australia kan aku, terus 2016 di Singapura sama Comic Con, tahun ini di Asia ICM itu kan. Ya baik, mungkin kita panggil juga ya kedua cosplayer ini, silakan. Ya, nggak malu, Anda nggak malu? Ya, tapi kan kita lebih kreatif, Mas. Iya Pak. Oh ini monster batu ya? Iya. Ini saya mau tanya, kalau monster batu, kalau misalkan di jalan kebelet pup gitu, dia ngantongin apa ya? Oh, kalau orang kan biasanya ngantongin batu ya. Iya, kalau monster batu. Ngantongin orang, Mas. Dia yang dikantongin. Oh iya. Oke, saya mau tanya, tadi kan low budget ya. Nah, kalau misalnya ini dengan budget Anda nih seperti Monster Hunter nih kan agak rumit ya. Ini berapa harganya? Harga jualnya berapa? Waduh, kalau jual sih mungkin kalau saya jual sekitar 4 jutaan lah, 4 juta 5 jutaan kalau saya jual. 4-5 jutaan. Sama orangnya, Mas? Boleh, Mas, boleh. Enggak. 4-5 jutaan itu berarti custom, Iya, bikin baru. diukur lagi. Iya, diukur lagi, measurement diulang. lagi semua gitu. Semuanya diukur, oke. Iya. Kalau misalnya topeng ini Anda buatnya dengan Yang mana? yang merah? Oh, yang merah ini kebetulan ini bikinannya teman saya gitu ya. Soalnya kalau saya sendiri udah malas main fiber sih, gatel. Ini bikinan teman saya. Cuman kalau misalnya yang red fiber ini sekitar harga 3 jutaan helm fiber. Helmnya. Kenapa gatel? Kalau atau saya dulu kan kalau cosplay itu saya dulu seperti Mas yang berdua ini juga gitu.
Dulu awal-awal wah, Gila ini gitu. pakai- Oh, ya maksudnya. Dulu senseinya tangannya pakai apa biar bagus karena nggak bisa bikin bulat pakai piring gitu. Kamera pakai bola dipotong dulu pakai itu gitu. Sampai sekarang pun kalau di Bandung ada lomba cosplay ya low budget cosplay saya pernah ikutan juga tahun lalu juaranya kebetulan. Oh ya? Untung nggak ada fotonya di sini. Ya maksud saya kenapa dengan fiber kenapa nggak mau? Dulu jadi sebetulnya prosesnya rumit, lama. Terus resin itu kan ke tangan gatel mas gitu. Sementara kalau konsep bisnis saya yang saya sekarang ini beda dari teman-teman cosplay yang lain. Mereka kan mengejar emang detail, quality dan bagus menyesuaikan dengan harga. Kalau saya lebih ke orang itu punya budget berapa, mau harga berapa saya bisa coba untuk bikin untuk itu gitu. Jadi saya lebih ngejar yang bisa dijual aja gitu. Oke. Ini kalau apa namanya kayak batu nih. Ini ikutan cosplay juga. Awalnya mau ikutan lomba, cuman ada beberapa faktor nggak jadi waktu Tapi itu. kan dia berdiri doang ini nggak capek dia. Sebetulnya yang batu ini lebih ke gimmick performance mas gitu. Jadi kalau performance saya mungkin sebetulnya performance saya itu kenapa waktu Mr. Bean di Asia itu bisa menang karena saya lebih ke menata panggungnya gitu, bikin ketika orang aku di panggung tuh orang bisa menikmati performance gitu, bisa menonton, bisa dinikmati gitu, kayak jadi Mr. Bean gitu. Terus ini sebetulnya nanti kalau di performance itu dia ketika ke belakang panggung lepas kostumnya ganti baju gitu, itu jadi konsepnya kayak gitu. Saya lebih ke performance cosplayer sih sebetulnya. Performance cosplayer, tapi buat juga terima pesanan juga. Terima pesanan juga. Oke, ini kalau yang Ant-Man gini, ini berapa lama buatnya? Kalau Ant-Man ini sebetulnya kalau ini kan emang ada yang staff jahit juga gitu kan. Sebetulnya kalau dulu sih semua sendiri. Kalau sekarang udah ada teman-teman sama teman-teman. Standarnya kalau saya bikin kostum itu kalau lagi nggak ada yang order gitu, itu sekitar 3 hari sampai seminggu satu kostum. Itu kalau orang itu sesuai budget ya. Kalau misalnya kecuali dia ini saya mau detail banget gitu, itu juga. Kalau Monster Hunter? Monster itu kalau Monster Hunter karena emang kita mau ikutan lomba itu yang kerjanya 4 orang sampai 2 mingguan. 2 mingguan. Karena itu sisiknya satu-satu saya pola satu-satu, dilapis cover satu-satu baru tempel satu-satu gitu. Ini dijual juga. Yang mana? Sebetulnya kostum yang di sini semua ini emang kostum pribadi saya sih mas gitu. Kalau dijual lain lagi sih gitu. Dijual lain lagi. Ini kostum pribadi saya semua. Oke, baik. Nah, tapi bisnis Anda berarti Anda nggak jualan atau jual? Bisnis saya jualan sih mas. Ini kalau orang mau beli kelarinya kemana ini? Kalau orang beli bisa ke Facebook saya, ke Rangga Rangga Kancil Sein, atau ke Facebook toko saya Sanctuary Costume Shop. Sanctuary Costume Shop. Atau di Instagram saya Rangga_Kancil. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Luar biasa ya. Oke, next targetnya mau ngapain? Kalau sekarang ini mungkin karena tahun lalu lomba kan kayak 2015 kemarin lomba di Australia kan aku, terus 2016 di Singapura sama Comic Con, tahun ini di Asia ICM itu kan. Mungkin untuk sekarang ini saya prepare ke, ini kan istri saya lagi hamil nih mas, 4 bulan nih. Saya rencana mungkin jadi bapak dulu lah gitu. Jadi bapak yang baik dulu lah gitu. Tapi intinya adalah dari awal yang ikut-ikutan, sulit dan sebagainya sampai sukses tetap melakukan hal ini ya. Iya mas, karena kalau boleh cerita sedikit gitu mas, saya orang yang mungkin kalau dari segi pelajaran saya emang jelek gitu mas gitu. Tapi bapak saya selalu bilang sama saya, asal kamu lolos dari lubang jarum, kamu bisa hidup lebih baik. Dan kalau kita melakukan sesuatu hal apapun itu selama positif dan kamu yakin itu akan bisa membawa kamu kesuksesan meskipun itu bukan dari segi pelajaran sekolah. Itu ya. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu.
Terakhir teman-teman yang lain nih profesinya apa sebenarnya? Ini Lucky, kalau jujur sih Lucky sama Hasbi ini memang staf asisten saya. Kalau saya ada performance mereka asisten, dan mereka udah kayak adik-adik saya sih di rumah seperti ini. Kebetulan kalau ini Rifki dia masih kuliah. Kalau Andre ini baru lulus kuliah, sekarang dia bisnis gitu makanan gitu di Bandung Bisnis gitu. makanan. Gitu. Dia nggak bisa promo dia. Mukanya kagak kelihatan. Nanti kita masukin Instagram kita aja kalau gitu Iya, mukanya. iya. Oke baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu buat mereka semua. Iya, dan kita dengar ceritanya ya, walaupun dari awalnya sulit ya, mau ngelamar aja susah gitu ya, mau ngelamar susah, tapi karena konsisten yang luar biasa sampai akhirnya sekarang bisa jadi bisnis yang bagus ya. Bisa jadi bisnis yang bagus, Anda udah tahu kalau mau pesannya kemana, dan sudah sukses, mudah-mudahan lebih sukses lagi. And of course, success is a triumph of persistence. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.